Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti.
Shalom, selamat pagi para sahabat GBI Lentera yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Para sahabat, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita bangun tidur tadi pagi? Bersyukurkah? Mengeluhkah? Atau di dalam pikiran kita mengkhawatirkan masalah hidup kita yang belum terselesaikan? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus juga memberikan janjinya buat kita semua untuk melewati segala permasalahan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan janjinya di dalam Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Begini firman Tuhan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Para sahabat, ketika saya mendengar firman ini, saya teringat oleh kesaksian satu orang teman saya. Jadi teman saya ini sudah 14 tahun menikah dan menginginkan seorang anak. Pada waktu awal-awal menikah, mereka mengusahakan untuk memiliki bayi tabung. Berusaha 2 kali dengan usaha bayi tabung. Yang pertama usahanya gagal. Kemudian beberapa bulan kemudian mencoba lagi usaha yang kedua. Berhasil, tetapi bayinya tidak berkembang di dalam rahim ibunya. Secara manusia mereka mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan karena apa yang diharapkan tidak terkabulkan oleh Tuhan. Tetapi mereka terus berusaha untuk menyukakan hati Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan bekerja sebaik mungkin, dan mereka menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada suatu ketika mereka sudah tidak melakukan apapun lagi untuk memiliki seorang anak, Tuhan memberikan kejutan kepada mereka. Mereka tiba-tiba mendapat kabar sukacita, istrinya hamil. Dan sekarang di bulan Oktober ini istrinya sudah mengandung 9 bulan dan sebentar lagi mereka akan memiliki seorang bayi. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita bangun pagi, itu menentukan semangat kita, menentukan harapan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, katakanlah kepada jiwa kita, "Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu
sarjanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengikuti rencanamu ya Tuhan, sungguh menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Thank you for everything God. Bapak, kalau pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, itu karena kasih karuniamu Tuhan, belas kasihanmu, kemurahanmu. Sehingga setiap pagi kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Kau berikan panjang umur hidup kami karena Kau sungguh amat mencintai kami umat-Mu semua ini Tuhan. Kau izinkan kami terus hidup masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Ajari kami punya hati yang terus mau merundukkan diri kami Tuhan. Untuk terus berpegang erat pada janji-Mu Tuhan. Bapak, pagi ini Tuhan, kalau kami ada dalam program Selamat Pagi Sahabat, kalau ada saudara kami Tuhan, sahabat kami yang mungkin masih terbaring di rumah sakit, masih sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan masih ada sampai pagi hari ini. Dan kalau ada yang membutuhkan mujizat Tuhan buat keluarganya, yang mungkin diambang perceraian Bapak, kekacauan terjadi dalam keluarganya, hubungan dengan anaknya, hubungan dengan pasangan hidupnya Tuhan, pagi ini Tuhan, biarlah para sahabat ini mengalami kasih Yesus Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Kami tahu hari ini adalah lawatan-Mu Tuhan. Hari ini adalah kesembuhan. Hari ini adalah hari mujizat. Dan kami tahu kami masih punya Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Sampai kapanpun aku akan tetap ikut Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua yang mau terus dibentuk, dikasihi, dicintai, disembuhkan dan diberkati, diberikan panjang umur dan selamat. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom para sahabat GBI Lamtera, sampai jumpa di program Selamat Pagi Sahabat. Pagi ini kita tahu kita bisa menghirup udara yang segar dengan segala aktivitas yang baru, impian yang baru, program yang baru, kerja yang baru, semangat yang baru. Itu karena Tuhan cinta pada kita semua. Yang juga katakan yes. Nah, hari ini walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi saya percaya Anda dan saya bisa saling berkomunikasi, berkomunitas, saling berinteraksi dalam program Selamat Pagi Sahabat. Itulah kenapa saya sering menyebutkan, mengingatkan bahwa kita ada dalam sebuah program yang namanya Komsel Udara, Sel Grup Udara, di mana kita bisa saling mendeklarasikan sesuatu. Kalau kita sama-sama ingin mendeklarasikan kata-kata iman, Anda jangan sungkan-sungkan untuk ngetik di kolom live chat atau kolom komen. Kalau ada ingin bantuan doa, Anda minta didoakan, jangan sungkan-sungkan untuk Anda menghubungi sekretariat GBI Lamtera atau WhatsApp hotline GBI Lamtera. Kami akan terus mendoakan Anda. Kami percaya semua sesuai dengan anugerah Tuhan, dan semua dari Anda yang sakit pasti disembuhkan, yang juga katakan amin. Nah, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema panjang umur dan selamat, saudara. Orang yang panjang umurnya tapi dalam keadaan sakit dan dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan kecelakaan, gak ada yang mau kan, saudara. Gak cuma itu, bahkan setelah dia meninggal, hidupnya ternyata tidak selamat, tidak masuk surga, gak ada yang mau, saudara. Itulah kenapa pagi ini izinkan kita sama-sama belajar bagaimana kita mendapatkan janji Tuhan untuk umur kita bisa panjang dan selamat. Nah, mari kita buka terlebih dahulu di Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 26, saudara. Dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Ayat 26 dikatakan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara, ayat firman di atas singkat, 2 ayat adalah janji firman Tuhan buat setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara, itulah kenapa kalau Anda dan saya sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, Anda tidak akan pernah kecewa. Karena ayat firman yang barusan saya baca adalah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari yang luar biasa indah ini, saudara, izinkan saya akan membahas tentang bagaimana cara Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Nah, untuk itu maka Anda dan saya harus tahu mengapa kita harus berdoa agar Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita, saudara. Saya ulangi lagi, pertanyaan yang sangat penting pagi hari ini. Mengapa kita harus berdoa agar Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita? Di sini saya tulis yang pertama, karena Anda dan saya mau hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Orang yang merendahkan hatinya, yang terus penuh pegang kendali apa yang ada dalam pikirannya, perasaan hatinya, tingkah lakunya, untuk terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa agar Tuhan mengenapkan tahun-tahun umur Anda? Yang kedua, karena kita mau menyelesaikan tugas panggilan pelayanan. Kalau Anda ngikuti dunia, nggak ada habisnya. Orang kalau ditanya, pengennya apa sih di dunia? Oh ya, aku pengen kaya, terkenal. Ada juga yang berbeda, saya nggak pengen terkenal. Saya pengen di belakang layar, tapi semuanya itu masuknya ke saya, katanya. Orang nggak usah tahu kalau saya kaya luar biasa di belakang layar. Pengennya apa hidup ini? Ya, ada juga yang jawab, mengalir saja. Yang penting bisa makan, bisa minum, ya sudah cukup. Lihat anak-anak sehat, ya sudah, apalagi yang mau dicari. Ada lagi yang ngomong apa? Saya pengen keliling dunia, kalau perlu nggak usah kerja, nghabiskan semua tabungan celengan orang tua. Wes, gue moro-moro 7 keturunan ndak habis, keliling dunia terus, kalau perlu gak usah kerja. Macam-macam orang ditanya, punya pandangan beda-beda, saudara. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa harus berdoa agar Tuhan itu menggenapkan tahun-tahun umur kita? Lah kalau sakara PDW ya gak pernah genap, saudara. Nggak pernah genap umur kita. Lah melenceng. Itulah kenapa yang kedua kita mau menyelesaikan tugas panggilan pelayanan. Itu yang jadi prioritas. Kita harus tahu panggilan tugas kita tuh di mana, saudara. Dan yang ketiga adalah kenapa kita harus berdoa agar Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Yang ketiga adalah karena kita mau melakukan karya besar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin, amin. Nah, dari sini tentu akan kita gali. Oke, kita harus berdoa. Oke, saya mau pagi ini Tuhan, saya mau tundukkan hati saya harus berdoa supaya Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya Tuhan menggenapi tahun-tahun umur kita, saudara? Gimana caranya? Apa yang Tuhan lakukan untuk menggenapi tahun-tahun umur kita? Yang pertama yang saya coba bahas, saudara, saya coba tulis. Saya percaya pasti tidak sempurna karena penangkapan kita sebagai manusia biasa.
tapi saya coba berusaha dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bagaimana cara Tuhan menggenapi tahun-tahun umur kita? Yang pertama saya tulis, Anda dan saya, kita harus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mari kita buka Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, Saudara. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, apapun halangan, rintangan, bahaya, bencana apapun akan diluputkannya, saudara, akan dibentengi. Karena dikatakan firman Tuhan di Mazmur, ia mengenal namaku. Ayat 15 dikatakan, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti orang yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tetap juga mengalami kesesakan. Dunia juga mengalami, bukan tidak, saudara. Bedanya Anda jelas. Karena pada saat Anda masuk dalam kesesakan, kita disertai Tuhan. Kalau dunia mengalami kesesakan, nggak ada yang menyertai, saudara. Itulah kenapa dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lah, sekarang Anda sama-sama clear di depan bahwa orang yang terus berseru pada Tuhan, dia akan menjawab, saudara. Dia akan menyertai kita dalam setiap kesesakan. Bukan cuma menyertai, diluputkan dan dimuliakannya, saudara. Nah, ayat 16 Anda lihat baik-baik. Kalau perlu dikasih garis tebal, saudara. Berikutnya apa, saudara? Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur dan selamat. Panjang umur itu akan dikenyangkan. Anda akan dikenyangkan oleh Dia, oleh Tuhan, saudara. Dan diperlihatkan apa itu keselamatan yang daripada Tuhan. Saya percaya setelah program ini selesai pagi ini, Anda akan merenung. Anda tidak akan pernah lagi bimbang, bahkan Anda tidak akan pernah lagi keluar dalam relnya Tuhan. Karena semua orang termasuk saya, Anda ingin bisa menikmati dunia ini di bumi seperti di surga, betul kan? Panjang umur dan selamat. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, ia akan menggunakan waktu-waktunya, talentanya, kekayaannya menurut kehendak Tuhan, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Nggak akan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan talenta, menyia-nyiakan kekayaan, kemakmuran yang sudah Tuhan berikan, percayakan pada kita untuk hal-hal yang sia-sia, saudara. Apakah yang Tuhan lakukan pada orang yang mengasihi Dia, saudara? Kalau kita ringkas tadi, yang pertama masih ingat, Tuhan akan meluputkan, melindungi, dan membentengi hidup kita. Saat Anda detik-detik di mana Anda berpisah pada anak Anda yang mungkin anak Anda kuliah di luar kota, sekolah di luar kota, kuliah di luar negeri. Apa sih doa orang tua? Penjagaan yang kayak apa sih yang bisa kita lakukan? Beda kota, beda negara, saudara. Hanya menyerahkan
semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Kasih Tuhanmu, saudara. Kalau Anda mengasihi Tuhan, apakah yang akan Tuhan lakukan kepada orang yang mengasihi Dia? Tuhan akan meluputkan, melindungi, dan membentengi hidup Anda. Berikutnya masih ingat, Tuhan akan menjawab bila kita berseru kepadanya. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan dan memuliakan Anda, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham, di gereja saya cerita bagaimana cara memegang perkataan firman Tuhan. Kita bisa menggunakan jari yang sederhana ini, 5 jari ini dengan sederhana. Masih ingat di gereja, saudara? Yang pertama, dengan jari kelingking Anda bisa mendengar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jari kelingking. Jari manis Anda melakukan namanya apa? Membaca firman Tuhan. Setelah Anda dengar, cari di Alkitab, baca. Setelah dibaca, dipelajari. Jari tengah dipelajari, saudara. Digali terus digali, digumulkan, dipelajari. Yang keempat, dihafalkan. Ayat yang Anda baca, logos yang Anda baca itu. Dari logos itu kan, kalau kita bicara di dunia psikologi, bicara mengenai otak kiri, saudara. Semua tertulis logos. Kalau kita bicara rema, kita bicara otak kanan. Kita bisa mempelajarinya, saudara. Maka kita bisa merenungkannya. Jari telunjuk adalah merenungkan. Pada saat Anda merenungkan, maka yang jari yang terbuka semua, maka Anda akan menerapkan, melakukan. Saya ulangi, yang pertama, jari kelingking adalah apa? Masih ingat, saudara? Mendengar firman Tuhan. Yang kedua, jari manis, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, dipelajari firman Tuhan. Jari telunjuk, menghafal firman Tuhan. Jari jempol, ibu jari, merenungkannya. Dan kita menggenggam firman Tuhan dengan menerapkannya, saudara. Anda nggak bisa megang perkataan firman Tuhan cuman pakai jari kelingking, nggak kuat, saudara. Bagaimana memegang benda cuman pakai kelingking, nggak kuat, saudara. Kalau bendanya itu besar, nggak kuat. Anda butuh 5 jari untuk megang dengan kuat. Anda harus ingat, musuh jiwa Anda adalah apa, saudara? Iblis. Anda meleng sedikit saja, Anda buka celah sedikit saja, dia berusaha untuk menggagalkan janji Tuhan, menggenapkan tahun-tahun umurmu dan umurku, saudara. Anda harus mempersenjatai pikiran kita dengan perkataan firman Tuhan. Maka ingat baik-baik, 5 jari dan 1 hal, ada 6 langkah untuk kita memegang perkataan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 ngomong apa, saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan datang supaya mereka hidup, Anda dan saya dan semua jemaat GBI Lantera, semua keluarga, semua sahabat. Selamat pagi, sahabat GBI Lantera. Dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pagi ini saya akan sharing. Kalau kita tidak selesai sharingnya, kita lanjutkan di ibadah besok, saudara. Datang besok, persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Ada 3 jenis roh jahat yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama saya tulis, roh jahat yang mengikat pikiran dan perasaan kita, saudara. Jenis roh jahat ini
menyebabkan Anda hidup dalam depresi, ketakutan, dan stres. Karena roh ini mengikat pikiran dan perasaan Anda, sehingga Anda sulit melakukan kehendak Tuhan. Baca di rumah nanti 2 Timotius 1 ayat 7. Orang yang begitu Anda temui kelihatan depresi dan stres. Lihat baik-baik, ingat baik-baik. Jangan-jangan ada roh jahat yang mengikat pikiran dan perasaannya. Apa jenis roh jahat yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan? Yang kedua, roh jahat yang mengikat fisik kita, saudara. Jenis roh jahat yang mengikat fisik itu mengikat dan menyiksa tubuh jasmani kita. Dalam bentuk apa tubuh jasmani bisa disiksa? Mungkin Anda kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan obat-obat penenang. Semua bentuk ikatan kecanduan bisa jadi itu roh jahat yang mengikat fisik kita. Kalau sudah dilepaskan, perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah ikut pelayanan kelepasan, loh ada tuh Pak pelayanan kelepasan? Loh ada, saudara. Kalau roh jahat model begini, itu Anda hindari kecanduannya, hanya cuman berusaha menghindari barang-barang gak dekat dengan kita, ya enggak bisa. Wong itu Anda betul-betul dikuasai oleh roh jahat, itu ada pelayanan kelepasannya, saudara. Anda bisa hubungi sekretariat GPI Lantera, sekretariat GPI Lantera atau WA hotline GPI Lantera untuk minta dilayani. Setelah itu jaga, saudara, jangan mendekati area-area tempat-tempat yang membuat Anda jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, saudara. Ingat baik-baik, babi mau dimandikan dan kasih minyak wangi yang paling mahal sekalipun, pasti biasanya main lagi, dolan lagi ke tempat yang kotor lagi. Lah buat apa, saudara, ya kan? Kenapa? Anda harus paham. Yang ketiga, roh jahat yang apa, saudara? Roh jahat yang menguasai hidup Anda, saudara. Bagaimana bisa panjang umur? Bagaimana bisa selamat? Karena hidupmu dikuasai oleh roh jahat. Jenis roh jahat yang ketiga ini menguasai, mengendalikan hidup Anda, merasuki Anda, sampai hidup Anda itu menuruti keinginan jahatnya iblis. Itulah kenapa Yakobus 4 ayat 7-8 ngomong apa? Yakobus 4 ayat 7-8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi iblisku dilawan, jangan diundang. Anda datang ke orang-orang pintar loh, ini maaf loh saudara ya. Kalau kita datang ke orang pintar tuh berarti yang datang orangnya pintar atau bodoh, saudara? Ya kan bodoh kan, saudara? Kalau Anda datang ke dukun-dukun, Anda datang ke paranormal, Anda bukan melawan iblis, saudara. Anda minta kekuatan lain yang men-backup Anda, saudara. Padahal dikatakan di Yakobus 4 ayat 7-8, dikatakan apa? Yakobus 4 ayat 7-8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang ke-8 dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini loh alasannya kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan, saudara. Supaya Anda punya kuasa atas iblis. Ingat, kalau Tuhan kasih sesuatu, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan membentengi hidup kita, tidak ada yang dibayar harganya. Kita nggak harus nebus pakai kepala inilah, kepala itulah, butuh tumbal inilah, butuh tumbal itu, nggak ada, saudara, nggak ada. Tapi kalau iblis memberikan kepada Anda, saudara, pasti ada yang harus dibayar harganya. Dan saya beritahu, harganya sangat mahal.
Iblis selalu berusaha untuk mencuri sukacita, selalu berusaha untuk mencuri pengharapan Anda, membunuh dan memadamkan roh Anda kepada Tuhan. Dan yang paling fatal, di akhir dari semuanya, iblis membinasakan hidup Anda. Panjang umur yang mana, selamat yang mana yang dari iblis? Tidak ada. Mazmur 65 ayat 4 katakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya dekat dengan Tuhan, Anda dan saya akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Anda akan menikmati segala janji Tuhan. Itu kalau Anda ketemu sama orang, kamu kok tambah lama, kok bukan tambah tua, tambah muda toh? Wajahmu kok enggak ketok tambah tua, kok pancet aja ya, tetap aja awet nom ya. Ya jangan salah saudara, karena kita tidak lagi ikut apa yang dunia tawarkan. Kita murni dengan sadar mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dikatakan kalau orang itu dekat kepada Tuhan, Anda itu kenyangnya dengan segala yang baik. Orang punya niat jahat, iri sama kita, menjatuhkan kita, segala macam. Kita nggak usah pikirkan, sudah nggak usah digubris ngapain. Karena kita tuh sudah kenyang dengan segala yang baik. Hargai semua orang-orang itu. Kasihi mereka. Nikmati segala janji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Itulah kenapa di Budias di awal kesaksian temannya yang lama nggak punya keturunan berusaha punya program bayi tabung. Saya beritahu program bayi tabung itu nggak murah loh saudara. Tapi hasilnya akhirnya bukan program bayi tabung yang buat berhasil. Tapi saat mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan punya cara. Dan akhirnya sekarang sudah hampir 9 bulan lebih sebentar lagi lahir. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, Anda harus mengasihi dan menghormati orang tua. Ini terlepas, saya tidak berkata bahwa, loh Pak, orang tua saya nggak bertanggung jawab, orang tua saya tidak bisa menghidupi saya, orang tua saya kasar sama saya. Kita sama-sama baca, Anda jangan kepahitan dulu, tapi kita belajar dari firman Tuhan, maka panjang umurmu dan selamat. Kita buka Efesus 6 ayat 2-3, saudara. Perhatikan. Baca ya, saya baca ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dikatakan apa saudara? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nggak ada editan, nggak ada tulisan hormati ayahmu dan ibumu yang baik, yang sayang sama kamu. Yang nggak sayang nggak usah, nggak ada saudara. Hormati ayahmu dan ibumu yang benar-benar mencintai kamu, bertanggung jawab. Nggak ada, saudara, nggak ada. Tulisannya itu, hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu bagaimana kalau Anda memang nggak tahu ayah ibu Anda? Sama sekali nggak tahu. Lahir-lahir tiba-tiba sudah di panti asuhan, nggak tahu ayahnya yang mana, ibunya yang mana, nggak tahu. Karena Anda tiba-tiba ditaruh di panti asuhan. Maka saya akan mengajari Anda, kita sama-sama baca di Ibrani 13 ayat 17. Karena pasti ada orang yang dikirim Tuhan
untuk memimpin hidup kita, saudara. Dikatakan apa? Ibrani 13-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Siapapun yang membesarkan Anda, saudara, siapapun yang memimpin Anda, membawa Anda ke dalam kebaikan, bahwa Anda pada takut akan Tuhan. Kalaupun Anda nggak tahu orang tuamu sudah nggak ada, ataupun orang tuamu pernah ada, tapi namun sekarang sudah meninggal dua-duanya, maka sekarang Anda punya tugas yang berikutnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Nah, bagaimana cara kita mengasihi dan menghormati orang tua? Yang pertama, tentu saja kita mau mendengarkan nasihat dan koreksinya. Saudara, tidak ada orang itu yang tanpa dibimbing, tanpa dikoreksi bisa sempurna. Karena nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Nggak ada orang yang mau peduli dengan kita, apalagi menasehati, kalau bukan karena orang itu care sama kita. Benar ya? Kadang-kadang ditegur itu nggak enak. Kadang-kadang dinasehati itu merasa, apa menurutmu kamu tuh yang paling benar? Gitu aja nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Apa-apa salah. Nah, saudara ingat baik-baik. Kalau ada orang yang bukan keluarga kandungmu, bukan orang tuamu, masih mau menegur Anda dengan baik dan dengan kasih, dengarkan, saudara. Itulah cara kita mengasihi dan menghormati orang tua. Apalagi orang itu lebih tua, saudara, pemimpin Anda. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengasihi dan menghormati orang tua? Anda mau dimintai pertanggungjawabannya, saudara. Ingat, orang yang mementoring, mengcoaching, yang memimpin, selalu membawa Anda dan saya lebih jadi dewasa. Orang dewasa selalu akan ada pertanggungjawabannya, saudara. Itulah kenapa cara Anda mengasihi dan menghormati orang tua kita. Yang ketiga, Anda punya kata-kata penghiburan dan berikan waktu, luangkan waktu melayani mereka, saudara. Alangkah bahagianya kalau kita tuh punya orang tua rohani yang banyak, ya kan? Guru-guru yang mau care sama kita. Mereka yang pernah mau care sama kita jangan pernah dilupakan. Saya selalu ngajari anak saya, Brand, dimanapun gurumu berada, karena orang internasional, gurunya ada yang sekarang ada di Dubai, ada yang di China, di Tiongkok, ada yang di negara Filipina, ada yang segala macam. Keep contact, Brand. Minimal kalau dia pas datang ke Indonesia, kalau memang bisa ditemui. Punyailah kata-kata penghiburan. Adakan waktu untuk melayani mereka. Itu cara kita menghormatinya, saudara. Dan yang keempat, bagaimana cara kita mengasihi dan menghormati orang tua? Anda memperhatikan segala kebutuhannya. Simpel nggak, saudara? Simpel dikatakan, sulit dilakukan, gitu ya. Tapi kalau Anda ingin panjang umur dan selamat, itu harus dilakukan, saudara. Berbakti. Anda bisa lihat di beberapa sosial media, konglomerat yang betul-betul beruntung, bahkan dia takes time, ambil waktu untuk merawat ayahnya atau ibu yang sudah lanjut usia, saudara. Dia betul-betul sangat mencintai, terlihat banget dari apa yang dia lakukan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Anda harus menjaga perkataan dan tingkah laku sesuai firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 ngomong apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ngomong apa, saudara, berikutnya?
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau Anda ingin punya panjang umur dan selamat, saudara, Anda harus menjaga perkataan dan tingkah laku kita, saudara. Kalau Anda mau melihat hari-harimu baik, mau mencintai hidup ini, Anda jaga lidah, saudara, terhadap yang jahat. Bahkan Anda sudah berulang kali, ribuan kali dapat ayat ini, Amsal 18 ayat 21. Masih ingat dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda nggak perlu ngomong di tempat yang tersembunyi, saudara. Anda pikir ngomong di tempat tersembunyi orangnya nggak tahu? Saya berulang kali ngomong ke tim kami, ke semua perusahaan yang kami diberikan kesempatan untuk sharing gitu ya. Saya selalu mengingatkan mereka, hati-hati, dinding bisa mendengar perkataan kita, lantai bisa berbicara. Anda ngerasain orang, Anda berbicara buruk tentang orang, Anda pikir nggak ada yang tahu. Tapi aneh, dinding ini tiba-tiba bisa bicara sama orangnya. Itulah kenapa hati-hati dengan lidahmu, saudara. Hati-hati dengan perkataan. Nah, di sini kalau Anda ingin betul-betul tahu bagaimana hidupmu bisa panjang umur, dipuaskan Tuhan, ingat baik-baik. Mulai hari ini Anda jangan hanya puas mendengar kesaksian orang tentang kuasa Tuhan. Anda mungkin mendengarkan banyak kesaksian orang, dan pagi ini pun Anda senang mendengarkan kesaksian dari Budias tentang temannya, terutama bagi orang-orang, bagi pasangan suami istri yang mungkin belum punya keturunan. Tapi pagi ini saya mengajak Anda, jangan puas mendengar kesaksian orang tentang kuasa Tuhan. Pagi ini saya berdoa, saya sungguh berdoa, Anda mengalami sendiri, saudara. Yang mau katakan amin, yang mau taruh tangan kananmu di dada katakan, saya mau ya Tuhan. Itulah kenapa apapun situasi yang harus Anda hadapi, pegang erat janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Yang ujung katakan yes. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang penuh hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang tepukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Hari ini, kalau pagi ini Tuhan arahkan hatimu untuk Anda terus mendekat pada Dia. Doa saya, saudara, lakukan saja Tuhan. Lakukan dengan segenap hatimu. Kalau engkau mulai kecewa dengan orang-orang sekitarmu, dengan keluargamu, karena engkau merasa saat kau kesulitan tidak ada satupun yang mau mendekat, kau merasa sendirian dalam mengalami semua kesulitan, pagi ini saya harus mengingatkan Anda, hanya satu pribadi yang sanggup membuat semua solusi atas permasalahan seberat apapun, saudara. Datanglah kepada Yesus. Saat Anda sudah tidak ada lagi solusi atas masalahmu yang terlalu berat, datanglah hanya kepada Yesus. Dekatkan dirimu, maka Dia akan mendekat kepada Anda. Pagi ini izinkan saya berdoa buat Anda yang punya masalah yang sangat besar, yang menurut Anda nggak ada solusi, bahkan Anda mengalami suatu cobaan badai yang sangat besar, bahkan Anda sudah berasa sudah di ujung jurang, bahkan bukan cuma di ujung, sudah sebentar lagi masuk jurang, bahkan kalau bisa dikata lebih parah lagi, sudah tenggelam, tidak ada yang bisa menolong. Izinkan pagi ini taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Kau Bapa yang baik, Kau yang mengerti semua persoalan umat-Mu, Tuhan. Pagi ini izinkan Tuhan hamba-Mu berdoa untuk Engkau memberikan belas kasihan-Mu, Tuhan, buat semua sahabat GPI Lamtera ini, Tuhan, yang mungkin ada masalah berat yang mereka tidak bisa cerita ke siapa-siapa, atau mungkin mereka sudah cerita kemanapun dan tidak ada satupun orang yang sanggup menolong. Pagi ini, Tuhan, biarlah keselamatan itu ada daripada-Mu saja, Tuhan. Kau sendiri yang tolong mereka, Tuhan. Kau yang bimbing pimpin masa depan mereka, Tuhan. Yang dalam kesakitan, Tuhan, yang mereka bertanya-tanya, kapan aku sembuh? Kapan aku sembuh? Biarlah pagi ini, Tuhan, kami mintakan mujizat kesembuhan, Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Katakan dengan saya, saudara, saya sudah sembuh. Katakan sekali lagi, saudara. Dengan iman katakan, saya sudah sembuh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah sebelum kita akhiri, saudara, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi rumah tanggamu.
diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu, diberkatilah studimu, diberkatilah semua pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah manapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dicintai Dia, dibentuk, dikasihi, disembuhkan dan diberkati, diberikan panjang umurmu dan selamat daripada Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Besok kita ketemu untuk sama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh Anda. Berbahagialah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, dan terus melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Oh, percayalah